Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, dan pada kesempatan ini pokok bahasa yang akan kita diskusikan adalah teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen pada dasarnya mempelajari mengapa para konsumen berperilaku seperti yang tercantum dalam hukum permintaan. Oleh karena itu, teori perilaku konsumen akan menerangkan, pertama, mengapa konsumen akan membeli lebih banyak barang pada harga yang rendah dan mengurangi pembeliannya pada harga yang tinggi. Kedua, bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan kombinasi barang yang akan dibeli dari pendapatannya. Ada dua pendekatan dalam teori perilaku konsumen, yaitu yang pertama adalah pendekatan utility atau nilai guna, kardinal, atau marginal utility. Bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan atau utility setiap konsumen dapat diukur dengan uang atau dengan satuan lain. Utility yang bersifat kardinal, seperti kita mengukur volume air begitu ya, panjang jalan atau berat sekarung beras misalnya. Yang berikutnya adalah pendekatan utility ordinal atau kurva kepuasan sama, indifferent curve. Bertitik tolak pada anggapan bahwa tingkat kepuasan konsumen dapat dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah tanpa mengatakan berapa lebih tinggi atau lebih rendah. Utility yang bersifat ordinal ya. Pendekatan marginal utility. Utility atau nilai guna itu adalah kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang. Untuk menjelaskan perilaku konsumen dalam memenuhi kepuasannya, digunakan anggapan pertama, utility dapat diukur dengan uang atau satuan lain. Yang kedua, berlaku hukum Gaussian, law of diminishing marginal utility, yaitu semakin banyak sesuatu barang yang dikonsumsi, kan, maka tambahan kepuasan atau marginal utility yang diperoleh dari setiap tambahan yang dikonsumsikan akan menurun. Yang ketiga adalah konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan total yang maksimum. Atas dasar anggapan tersebut, selanjutnya kita harus memperhatikan perbedaan antara total utility dan marginal utility. Total utility adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Sedangkan marginal utility adalah tambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan dari konsumsi satu unit barang tertentu. Bisa kita lihat tabel 41, total utility dan marginal utility dari konsumsi buah mangga. Ya, pada konsumsi buah mangga, mangga yang dimakan ini X, anotasikan dengan X, kemudian 1 ya, maka total utility-nya adalah 30. Ya, marginal utility 30. Ketika memakan mangga yang kedua, katakan saja total utility-nya 50, sehingga marginal utility-nya adalah 20 ya. Nah, dan seterusnya sampai pada kita lihat pada mangga yang ke-8 ya. Itu total utility-nya 90 ya. Marginal utility-nya dari mangga yang ke-7 yang 89 ini 1 ya. Dan mangga yang ke-9 marginal utility sudah minus 1, kemudian mangga yang ke-10 sudah minus 4 dan 78 dan yang ke-11, jadi jumlah mangga yang ke-18 yang dikonsumsi marginal utility menjadi minus 7.
Nah, kalau digambarkan dalam bentuk huruf A ini total utility ya. Pertama naik sampai pada mangga yang ke-8, kemudian turun. Ini total utility ya. Kemudian ini marginal utility ya. Marginal utility berupa marginal utility turun terus menurun ke bawah. Semakin kecil marginal utility semakin menurun ya. Dari tabel dan kurva tersebut nampak bahwa pada mulanya total utility menaik ya, seperti tadi saya katakan, dengan bertambahnya jumlah mangga yang dimakan. Namun setelah sejumlah mangga tertentu, dalam hal ini contohnya mangga ke-8 ya, total utility tersebut menurun. Bagaimana dengan marginal utility-nya? Marginal utility-nya nampaknya terus menurun setiap terjadi tambahan konsumsi satu buah mangga. Dan setelah konsumsi mangga yang ke-8, marginal utility-nya menjadi negatif. Hal ini dicerminkan adanya hukum marginal utility yang semakin menurun, law of diminishing marginal utility. Dengan demikian, secara umum dapat diartikan bahwa semakin banyak barang tertentu dikonsumsi, semakin kecil marginal utility yang diperoleh dari barang yang terakhir dikonsumsi. Memaksimalkan utility atau nilai guna atau kepuasan. Untuk kasus konsumsi satu jenis barang, tidak sukar untuk menentukan pada tingkat konsumsi berapa utility maksimal akan dicapai. Yaitu pada total utility mencapai maksimum, seperti dalam kasus pada tabel 41 dan gambar 41 ya, utility maksimal dicapai pada waktu mengkonsumsi mangga yang ke-8 tadi. Jika tabel atau kurva total utility di atas dirumuskan dalam bentuk matematis, maka dapat ditulis U utility begitu sebagai F atau fungsi dari Q(X), ya. Di mana U-nya itu utility itu sebenarnya total utility yang diukur dengan unit uang, dan Q(X)-nya jumlah barang X yang dibeli. Sehingga jika konsumen membeli Q(X), maka pengeluarannya adalah PX Q(X) gitu ya. PX kali Q(X). Dengan demikian konsumen akan berusaha memaksimumkan perbedaan antara utility dan pengeluarannya, yaitu U utility dikurangi PX kali Q(X). Syarat keharusan untuk memaksimumkan utility adalah derivatif parsial dari fungsi utility terhadap Q sama dengan 0, yaitu dx minus dpx Q sama dengan 0, atau mux minus px sama dengan 0, atau mux sama dengan px, atau mux per px sama dengan 1. Ini berarti bahwa jika mux lebih besar daripada px, maka seseorang dapat meningkatkan utility-nya dengan mengkonsumsi barang X yang lebih banyak. Sebaliknya, jika MUX lebih kecil daripada PX, maka untuk meningkatkan utility-nya, dia harus mengurangi konsumsi X tersebut. Perhatikan bahwa MUX sama dengan PX, maka kurva margin utility tidak lain adalah kurva permintaan konsumen yang menunjukkan tingkat pembelian barang pada berbagai tingkat harga. Untuk kasus konsumsi beberapa jenis barang, di mana harga masing-masing barang tersebut berbeda, maka untuk memperoleh utility maksimum diperlukan syarat MUX per PX sama dengan MUY per PY sama dengan MUZ per PZ sama dengan 1. Persamaan ini
juga disebut sebagai syarat keseimbangan atau equilibrium konsumen. Syarat ini bisa dicapai dengan anggapan bahwa konsumen mempunyai uang atau penghasilan atau budget yang cukup untuk dibelanjakan setiap barang sampai marginal utility setiap barang sama dengan harga masing-masing barang. Pendekatan kurva kepuasan sama. Pendekatan marginal utility dinilai mempunyai kelemahan karena menganggap nilai utility atau kepuasan dapat diukur dengan angka-angka. Kepuasan adalah sesuatu yang tidak mudah diukur, sehingga tidak mungkin diukur dengan angka. Untuk menghindari kelemahan itu, Sir John R. Hicks mengembangkan pendekatan baru yang dikenal dengan pendekatan kurva kepuasan sama atau indifferent curve. Dalam pendekatan ini digunakan anggapan A. Konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang-barang konsumsi, misalkan barang X dan Y, yang bisa dinyatakan dalam bentuk peta kurva kepuasan sama atau indifferent curve map atau kumpulan dari kurva kepuasan sama. B. Konsumen mempunyai jumlah uang tertentu atau pendapatan tertentu. Dan C. Konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Menurut Kutsianis, asumsi untuk teori indifferent curve adalah 1. Rasionalitas. Konsumen diasumsikan rasional. Ia berusaha memaksimumkan utility-nya berdasarkan pendapatannya dan harga pasar tertentu. Ia juga diasumsikan mempunyai pengetahuan yang cukup tentang semua informasi yang relevan. 2. Utility adalah ordinal. Konsumen dianggap dapat menyusun secara urut rank pilihan-pilihannya terhadap berbagai kelompok barang berdasarkan tingkat kepuasan setiap kelompok. 3. Tingkat substitusi marginal yang menurun atau diminishing marginal rate of substitution. Pilihan-pilihan preference disusun dalam bentuk kurva indifferent yang diasumsikan cembung atau convex pada titik origin. Hal ini menunjukkan bahwa slope kurva indifferent adalah menaik. Slope kurva indifferent itu disebut tingkat substitusi marginal dari suatu komoditi. Teori kurva indifferent didasarkan pada aksioma ini. 4. Total utility tergantung pada kuantitas komoditi yang dikonsumsi. Secara matematis ditulis U atau utility sama dengan fungsi atau tergantung kepada Q1, Q2, Q3 sampai Qn. 5. Konsistensi dan transitivitas dalam pilihan. Konsumen diasumsikan dalam pilihannya, yaitu jika pada suatu waktu ia memilih kelompok barang A daripada kelompok barang B, ia tidak akan memilih kelompok barang B daripada kelompok barang A pada saat yang lain. Asumsi konsistensi dapat ditulis dengan simbol jika A lebih besar dari B, maka B lebih kecil dari A. Sifat transitivitas, jika A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Asumsi ini dapat ditulis dengan simbol jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar daripada C. Kurva kepuasan sama. Kurva kepuasan sama adalah tempat kedudukan titik-titik kombinasi
dua jenis barang yang dikonsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada konsumen. Oleh karena itu, untuk menggambarkan kurva kepuasan sama, perlu dianggap bahwa seorang konsumen hanya mengkonsumsi dua jenis barang. Sebagai contoh, seorang konsumen dalam rangka memaksimumkan kepuasannya membeli atau mengkonsumsi bahan makanan dan pakaian dengan berbagai kombinasi seperti kita lihat dalam tabel 42 berikut ini. Di tabel 42 di sini daftar kombinasi makanan dan pakaian yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Pada tabel 42 ini menunjukkan bahwa terdapat 6 kombinasi antara makanan dan pakaian yang memberikan tingkat kepuasan sama kepada konsumen. Artinya, kombinasi 10 makanan dan 2 pakaian akan memberikan kepuasan yang sama dengan kombinasi 7 makanan dan 3 pakaian, atau 5 makanan dan 4 pakaian, atau mungkin kombinasi lain. Nah, berdasarkan tabel pada 42 tersebut, maka dapat dibuat kurva kepuasan sama seperti pada gambar berikut ini. Secara matematis, kurva kepuasan sama dapat ditulis U atau utility itu fungsi dari XA sama dengan K, di mana K adalah tetap atau konstan dan utility sama dengan fungsi dari X dan A adalah fungsi total utility. Tingkat substitusi marginal atau marginal rate of substitution. Tingkat substitusi marginal itu adalah besarnya pengorbanan atau pengurangan jumlah konsumsi barang yang satu untuk menaikkan konsumsi satuan barang. Yang lainnya maksudnya, dengan tetap memperhatikan tingkat kepuasannya. Sebagai contoh, kita lihat tabel 42. Untuk perubahan kombinasi A ke B memiliki tingkat substitusi marginal 3. Itu artinya perubahan tersebut memerlukan pengorbanan 3 unit makanan untuk menaikkan konsumsi 1 unit pakaian. Untuk perubahan kombinasi E ke F memiliki tingkat substitusi marginal 0,27. Artinya perubahan tersebut hanya memerlukan 0,27 unit makanan untuk menaikkan konsumsi 1 unit pakaian. Tingkat substitusi marginal yang semakin kecil, seperti yang ditunjukkan pada tabel 42 tersebut, itu artinya bahwa pertama, ketika konsumen mempunyai barang Y relatif banyak, dan barang X relatif sedikit, maka untuk menaikkan konsumsi 1 unit barang X diperlukan pengorbanan atau pengurangan konsumsi barang Y yang banyak. Akan tetapi, semakin banyak barang X yang telah diperoleh, maka semakin sedikit pengorbanan barang Y untuk memperoleh tambahan 1 unit barang X berikutnya. Sebagai akibat dari tingkat substitusi marginal yang semakin kecil, disebut kurva kepuasan sama berbentuk cembung ke titik origin. Secara matematis, tingkat substitusi marginal atau marginal rate of substitution dari X untuk Y atau MRS XY adalah minus DY dX. Artinya jumlah komoditi Y yang harus diberikan atau dikurangi jika ditambahkan 1 unit komoditi X agar tingkat kepuasan tetap sama. MRS XY tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut. Dari fungsi utility, U sama dengan F atau fungsi dari X Y diperoleh DU sama dengan DU dx ya, plus DU dy sama dengan MUX dx plus MUY dy. Untuk kurva kepuasan sama, DU sama dengan 0, maka MUX
DX dan plus MUY DY sama dengan 0, atau MUX DX sama dengan minus MUY DY atau MUX MUY sama dengan minus DY DX. Tingkat substitusi marginal bertanda negatif, slope negatif, menunjukkan bahwa kurva kepuasan sama memiliki ciri turun dari kiri atas ke kanan bawah. Pada kurva kepuasan sama, indifferent curves map, peta kurva kepuasan sama adalah sekumpulan kurva kepuasan sama. Kurva yang lebih tinggi menggambarkan tingkat kepuasan yang lebih besar. Sebaliknya, kurva yang lebih rendah menggambarkan tingkat kepuasan yang lebih kecil, seperti terlihat pada gambar 4.3. Ya. Jadi, I3 lebih besar daripada I2 dan I1. Artinya tingkat kepuasan lebih tinggi I3 daripada I2 dan I1. Garis anggaran pengeluaran konsumen atau budget constraint. Konsumen di dalam mengkonsumsi barang-barang untuk mencapai tingkat kepuasannya maksimum dibatasi oleh jumlah penghasilan konsumen yang bersangkutan. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi konsumen adalah menentukan berapa banyak masing-masing barang harus dikonsumsi atau dibeli dengan penghasilannya, sehingga diperoleh tingkat kepuasan yang maksimum. Untuk analisis ini tidak cukup hanya dengan kurva kepuasan sama, namun perlu diketahui garis anggaran pengeluaran konsumen. Garis anggaran pengeluaran adalah tempat kedudukan titik-titik kombinasi barang yang dapat dibeli dengan sejumlah penghasilan tertentu. Seperti halnya ketika membuat kurva kepuasan sama, membuat garis anggaran juga dengan menganggap bahwa konsumen hanya mengkonsumsi dua jenis barang, misalkan barang X dan Y, seperti dalam gambar di bawah ini. Misalnya total penghasilan konsumen sebesar M. Dengan uang sebesar M tersebut, konsumen dapat membelanjakan semuanya untuk barang Y, sehingga memperoleh barang-barang sebanyak M per PY, atau membelanjakannya semua untuk barang X, sehingga memperoleh barang sebanyak M per PX. Atau bisa juga membelanjakan untuk berbagai kemungkinan kombinasi X dan Y, seperti yang ditunjukkan oleh garis lurus yang menghubungkan M per PY dan M per PX. Secara matematis, garis anggaran dapat ditulis dengan sebagai berikut. M sama dengan PYY plus PXX. Ya. PYY sama dengan M minus plus PX-nya ini dipindahkan ke sebelah ini, dipindahkan di sebelah sini yang menjadi minus PXX, sehingga untuk mencari X sama ini berarti M-nya dibagi PY minus PX per PY kali X. Ini garis anggaran. Garis anggaran tersebut akan berubah apabila terjadi perubahan penghasilan dan atau barang. Pengaruh perubahan penghasilan dan barang dan harga barang terhadap garis anggaran dapat dijelaskan seperti pada gambar 4.5. Apabila terjadi perubahan harga salah satu barang, maka garis anggaran akan berayun ke atas atau ke bawah. Ya, bisa berayun ke atas atau ke bawah. Misal, harga barang X naik, sedangkan harga barang Y
dan penghasilan M tidak berubah, maka garis anggaran akan berayun ke bawah, akan berayun ke sebelah sini. Jika harga barang X turun, sedangkan harga Y dan penghasilan atau M tidak berubah, maka garis anggaran akan berayun ke atas, jadi ke sebelah sini, ya, ke atas ini. Apabila harga barang Y dan X berubah secara proporsional, maka garis anggaran akan bergeser sejajar. Nah ini ya, ke sebelah kanan atas. Atau mungkin kalau berkurang atau harganya mahal gitu, akan bergeser ke sebelah kiri ya. Apabila terjadi perubahan penghasilan, sedangkan harga barang tidak berubah, maka perubahan garis anggaran akan digambarkan oleh pergeseran sejajar ke bawah atau ke atas ya, bergeser ke atas jika terjadi kenaikan penghasilan. Seperti saya katakan tadi. Dan sebaliknya akan bergeser ke bawah kalau penghasilannya terjadi penurunan. Memaksimumkan kepuasan konsumen. Tingkat kepuasan konsumen maksimum dicapai pada konsumsi kombinasi barang Y dan X yang terletak pada titik singgung antara garis anggaran dan kurva kepuasan sama dari konsumen yang bersangkutan. Kita lihat ya, titik E adalah titik keseimbangan konsumen yang menunjukkan kombinasi barang Y dan X yang memberikan kepuasan maksimum kepada konsumen, yaitu terdiri dari barang Y aksen, nah ini ya, dan X aksen. Sekarang, bila terjadi penurunan harga barang X dari PX menjadi PX1, sedangkan harga Y tetap, maka budget line akan berayun ke kanan menjadi AC. Ya, jadi ini ya, dari sini, dari sini. Titik keseimbangan yang baru adalah titik F. Jadi dengan penurunan harga barang X, jumlah barang X yang diminta naik dari OX1 ya, dari OX1 menjadi OX3, jadi OX3 ini. OX3 ini adalah efek total dari perubahan harga dari PX menjadi PX1. Efek total dapat dipecah menjadi efek substitusi, yaitu dari X1 ke 2, jadi X1 ke 2 itu adalah efek substitusi, dan efek pendapatan yaitu X2 ke X3, ini efek pendapatan ya. Dalam contoh ini, efek substitusi adalah kenaikan konsumsi X karena adanya substitusi Y dengan X. Karena sekarang harga X relatif lebih murah daripada harga Y, efek pendapatan adalah kenaikan konsumsi X yang disebabkan oleh kenaikan pendapatan real karena turunnya harga X. Surplus konsumen. Surplus konsumen adalah kelebihan atau perbedaan kepuasan total atau total utility yang dinikmati konsumen dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu dengan pengorbanan totalnya untuk memperoleh sejumlah barang tersebut. Konsep ini bisa dijelaskan dengan gambar 4.8 ya. Menurut pendekatan marginal utility, kurva permintaan itu adalah kurva marginal utility yang dinilai dengan uang. Jadi, luas OABD adalah total utility yang diperoleh konsumen dari konsumsi barang X sebanyak OA. Pengorbanan totalnya adalah jumlah uang yang dibayarkan untuk memperoleh barang X sebanyak OA, yaitu OA
kali harga PX atau luas OPX BA ya. Surplus konsumen adalah selisih antara OAPD dengan OPX BA, yaitu PX DB. Yang diansir ini ya, ini ya, yang surplus konsumen itu PX BD ini ya. Baik, saya kira itu saja dulu. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.